Selamat pagi semuanya. Pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Benedict Tanama dari kelas 11 MIPA 8. Dan adapun saya di sini adalah untuk menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Akan tetapi, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan dilindungi di tebah wabah pandemi COVID-19 ini. Adapun latar belakang dari saya membuat materi karya tulis ilmiah ini adalah saya ingin memperdalam wawasan saya tentang materi karya tulis ilmiah ini dan membagikan ilmu yang telah saya dapat kepada orang lain. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama, yaitu A. Pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. B. Adapun tujuan-tujuan dari karya tulis ilmiah adalah pertama, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah siswa dan mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang ketiga yaitu melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Yang keempat, melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Yang kelima yaitu menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuatnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Reproduktif artinya adalah karya ilmiah harus ditulis oleh peneliti atau penulis, kemudian harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Karya ilmiah ini harus memberikan pemahaman secara mendetail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu tidak emotif atau tidak melibatkan perasaan. Karya ilmiah ini harus ditulis berdasarkan hasil analisis penelitian lapangan, bukan berdasarkan hasil perasaan subjektif sang penulis tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa baku ini agar mudah dipahami, dan penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis itu. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa peneliti tersebut memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah miliknya. Yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh yaitu karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kedelapan yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya yang telah saya sebutkan tadi, agar penggunaan kalimat dalam karya ilmiah tidak memusingkan pembaca. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah laporan penelitian. Laporan penelitian bisa berupa hasil penelitian atau hasil percobaan, wawancara, atau bisa juga laporan hasil penelitian eksperimen atau laporan penelitian kunjungan. Lalu yang kedua yaitu ada makalah. Makalah yaitu karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaian berdasarkan berbagai macam data di lapangan. Yang ketiga yaitu ada artikel. Artikel ini bisa dibedakan menjadi dua konteks, yaitu konteks jurnalistik dan konteks sudut pandang ilmiah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa guna untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1. Yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa
sebagai syarat untuk memperoleh gelar master atau sarjana magister strata 2, S2. Yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat mendapatkan gelar doktor strata 3 atau S3. Lalu selanjutnya ada struktur dari karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau beberapa bab. Jumlah bab pada bagian isi ini tergantung dari seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Adapun rangkuman dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu adalah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Adapun strukturnya yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Sekian, sepertinya hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Saran saya dalam membuat karya tulis ilmiah adalah harus berdasarkan analisis atau berdasarkan hasil penelitian yang didapat, tidak boleh direkayasa. Saya pamit, mohon maaf bila ada kesalahan sekali lagi. Terima kasih telah menyaksikan.